Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Amalia Nurhawani dari kelas 11 IPA 4 nomor absen 18. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai suatu materi sejarah Indonesia, yaitu proses kedatangan sekutu di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Awal proses datangnya sekutu di Indonesia. Proses datangnya sekutu di Indonesia diawali dengan peristiwa menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, di mana setelah kejadian tersebut Jepang harus menarik semua pasukan di wilayah kekuasaannya di Asia termasuk Indonesia, dan diatur oleh SEAC, South East Asian Command. Apa itu SEAC? SEAC adalah pasukan sekutu dari Komando Asia Tenggara yang dipimpin oleh Lord Mountbatten yang berasal dari Amerika. SEAC berkedudukan di Singapura. Afne, Elite Force Netherlands East Indies. Untuk pelucutan senjata tentara Jepang di Indonesia dilakukan oleh Afne. Tugas Afne sebagai berikut. 1. Membebaskan tawanan perang sekutu yang ditahan Jepang. 2. Menerima penyerahan kekuasaan dari Jepang. 3. Melucuti dan memulangkan tentara Jepang. 4. Mencari dan menuntut penjahat Jepang. Pasukan Afne yang akan melucuti senjata tentara Jepang di Indonesia terbagi menjadi 2 yang pendaratannya diatur oleh Lord Mountbatten di Singapura, yaitu pasukan Afne Inggris. Pasukan ini dipimpin oleh Sir Philip Christison yang bertugas melucuti senjata tentara Jepang yang berada di Sumatera dan Jawa. 2. Pasukan Afne Australia. Pasukan ini dipimpin oleh Albert Thomas Blarney yang bertugas melucuti senjata tentara Jepang yang berada di Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. D. NICA, Netherlands Indies Civil Administration. Pasukan sekutu atau pasukan Afne Inggris masuk ke Indonesia diboncengi oleh NICA. NICA merupakan pasukan yang mewakili pemerintahan Belanda. Maksud NICA membonceng pasukan sekutu Inggris yaitu ingin kembali menguasai Indonesia. Pada tanggal 15 September 1945, pasukan sekutu yang diboncengi NICA mendarat di pelabuhan Tanjung Priok dengan menggunakan kapal Chamberlain yang dipimpin oleh W.R. Patterson dan disertai 2 tokoh NICA yaitu Van der Plas dan Van der Mook. Mereka masuk melalui beberapa pintu wilayah Indonesia, terutama daerah yang merupakan pendudukan Jepang seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Civil Affair Agreement. Alasan Inggris bersedia membawa NICA ke Indonesia karena setelah Perang Dunia Kedua terjadi perundingan antara Belanda dan Inggris di London, Inggris, yang menghasilkan perjanjian rahasia yang mengikat Inggris dalam Civil Affair Agreement. Isi perjanjian tersebut yaitu bahwa Inggris bertindak atas nama Belanda dan pelaksanaannya diatur oleh NICA yang bertanggung jawab kepada sekutu. Di dalam perundingan tersebut dijelaskan bahwa langkah-langkah yang ditempuh yaitu fase pertama. Pada fase ini, tentara sekutu akan mengadakan operasi militer untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Fase kedua, setelah keadaan normal, pejabat-pejabat NICA akan mengambil alih tanggung jawab koloni itu dari pihak Inggris yang mewakili sekutu. Setelah mengetahui pasukan Afne Inggris yang diboncengi NICA ingin kembali merebut wilayah Indonesia, maka muncul perlawanan rakyat di berbagai daerah yang bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaan.
Berbeda dengan pasukan AFNI Inggris, pasukan AFNI Australia dapat melaksanakan tugas melucuti tentara Jepang dengan lancar, tanpa adanya perlawanan dari rakyat Indonesia. Keadaan bertambah buruk setelah Nica mempersenjatai KNIL dan secara bersama-sama mereka membuat kerusuhan di berbagai daerah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.